pembahasan kali ini, kami akan membahas mengenai PSAK 19, yaitu Intangible Asset atau aset tak berwujud. Sebelum memulai pembahasan, pada kesempatan ini, kami mahasiswa dari Trisakti School of Management, Prodi Akuntansi, yang beranggotakan 3 anggota. Yang pertama ada Jansen Montella dengan NIM 2020-50264. Yang kedua ada saya sendiri, Trisla Katarina, dengan NIM 2020-50247. Dan yang ketiga ada Jason Santoso dengan NIM 2020-50312. Menurut PSAK nomor 19, revisi 2015, aset tak berwujud adalah aset non-moneter yang teridentifikasi tanpa wujud fisik. Aset tak berwujud dimiliki untuk digunakan dalam menghasilkan atau menyerahkan barang dan jasa, disewakan kepada pihak lainnya, atau untuk tujuan administratif. Dalam PSAK tersebut dinyatakan secara eksplisit bahwa modal intelektual merupakan bagian dari aset tak berwujud yang juga memiliki peran terhadap maksimalitas keuntungan perusahaan. Nah, dalam memperoleh aset, kita mengenal istilah biaya perolehan dan penyusutannya untuk aset tak berwujud dengan nama amortisasi. Biaya perolehan adalah jumlah kas atau setara kas yang dibayarkan atau nilai wajar imbalan lain yang diserahkan untuk memperoleh aset pada saat perolehan atau konstruksi, atau jika dapat diterapkan, jumlah yang diatribusikan ke aset saat pertama kali diakui sesuai dengan persyaratan tertentu dalam PSAK lain. Contohnya adalah PSAK 53, yaitu membahas tentang pembayaran berbasis saham. Sedangkan amortisasi adalah alokasi sistematis jumlah tersusutkan aset tak berwujud selama umur masa manfaatnya. Yang tidak termasuk aset tak berwujud ialah efek atau surat berharga atau hak atas mineral dan cadangan mineral, misalnya minyak, gas, dan sumber daya yang tidak dapat diperbarui lainnya. Aset tidak berwujud diakui jika 1. Kemungkinan perusahaan akan memperoleh manfaat ekonomi masa depan dari aset tersebut. Yang kedua, biaya perolehan aset atau nilai aset tersebut dapat diukur dengan andal. Sifat intangible asset ada 3. Yang pertama, mempunyai masa manfaat lebih dari 1 tahun. Yang kedua, tidak mempunyai bentuk. Yang ketiga, diperoleh dengan mengeluarkan sejumlah uang tertentu yang jumlahnya cukup material. Karena intangible asset ini menunjuk pada aset dari perusahaan yang tidak berbentuk fisik serta memiliki sifat aset yang jangka panjang, maka aset tak berwujud milik perusahaan ini tidak ditunjukkan untuk dijual suatu hari nanti. Baik, selanjutnya akan saya lanjutkan dengan contoh-contoh intangible asset, yaitu ada goodwill yang pertama, itu timbul pada suatu perusahaan pada waktu membeli suatu perusahaan lain di atas harga yang berlaku untuk aset netonya setelah dikurangi biaya-biaya, karena perusahaan yang dibeli mempunyai keunggulan tertentu. Yang kedua ada hak paten. Jika suatu perusahaan atau seorang menemukan suatu produk baru setelah melakukan riset selama beberapa waktu dengan mengeluarkan biaya yang cukup besar, untuk itu ia dapat mendaftarkan produk ciptaannya ke Direktorat Hak Paten. Untuk memperoleh hak paten, sehingga orang lain tidak dapat membuat produk yang sama, kecuali orang tersebut sudah membeli hak paten tersebut atau membayar royalti kepada pemilik hak paten. Yang ketiga itu ada hak cipta, diberikan kepada seorang yang menciptakan lagu atau mengarang buku. Next. Dan yang keempat ada franchise. Seperti misalnya Kentucky Fried Chicken, McDonald, Esteller. Nah, jika seorang ingin menjual makanan atau minuman dengan rasa
bentuk dan cara penyajian dan dekorasi yang sama, terlebih dahulu harus membeli hak franchise tersebut. Next. Next lagi. Nah, ini ada penerapan PSAK 19 di perusahaan PT Telekomunikasi Indonesia. Pembukaan dulu itu penyajian aset tak berwujud masih menjadi hal yang tidak mudah untuk dilakukan karena sifat aset ini unik dan cenderung sulit untuk dilakukan penilaian dan disajikan serta tingkat subjektivitasnya yang tinggi. Perusahaan perlu menyajikan aset tak berwujud secara akurat agar dapat digunakan oleh investor bagi pengambilan keputusan. Analisis yang dilakukan dalam meliputi analisis terhadap laporan keuangan dan catatan atas laporan keuangan PT Telekomunikasi Indonesia atau bisa disebut juga Persero, dengan tujuan untuk menemukan kesesuaian penyajian aset tak berwujud pada PT Telkom dengan ketentuan yang ada dalam PSAK 1 atau IAI 2016 dan PSAK 19. Next. Nah, ini ada lanjutannya. Itu adapun estimasi masa-masa manfaat aset yang tak terwujud di perusahaan PT Telekomunikasi tersebut. Seperti yang ada di tabel, jenis aset itu piranti lunak, lisensi, dan aset tak berwujud lainnya. Dan masa manfaatnya itu 3-6 tahun, 3-20 tahun, dan yang terakhir itu 1-30 tahun. Next. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh saya. Dalam pengungkapan tersebut, hanya terdapat aset yang tak terwujud dengan masa manfaat terbatas. Pengungkapan ini diperlukan untuk menentukan besaran amortisasi tiap tahun. Sesuai dengan ketentuan PSAK 19, penyusutan atau amortisasi dilakukan selama masa estimasi masa manfaat dari aset tak berwujud. Oleh karena itu, ketentuan ini telah dilaksanakan oleh perusahaan. Selanjutnya adalah ada CALK, catatan atas laporan keuangan. Berdasarkan rincian tersebut, aset tak berwujud yang dimiliki perusahaan terdiri dari goodwill, piranti lunak, lisensi, dan aset tak berwujud lainnya. Dengan komposisi terbesar berada pada piranti lunak, beban amortisasi pada aset tidak berwujud diakui sebagai bagian dari penyusutan dan amortisasi dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian. Dalam catatan atas laporan keuangan perusahaan juga dijelaskan periode amortisasi dari aset tak berwujud piranti lunak adalah 3-6 tahun. Selanjutnya ada dalam catatan atas laporan keuangan, perusahaan telah menampilkan kebijakan pengujian atas penurunan nilai aset tak berwujud dengan umur manfaat terbatas maupun tidak terbatas, sesuai dengan standar yang berlaku baik dengan masa manfaat terbatas dan manfaat tidak terbatas. Setiap tahunnya, perusahaan telah menerapkan kebijakan yaitu pada setiap akhir periode pelaporan untuk menilai adanya indikasi suatu aset mengalami penurunan nilai. Oleh karena itu, perusahaan menentukan jumlah terpulihkan diestimasi untuk aset individual apabila tidak mungkin untuk mengestimasi jumlah terpulihkan aset individual. Maka perusahaan menentukan jumlah yang terpulihkan dari unit penghasil kas dari aset tersebut. Sebelum itu kita harus mengetahui unit penghasil kas adalah sekelompok aset terkecil teridentifikasi yang menghasilkan arus kas masuk yang sebagian besar independen dari arus kas masuk dari aset atau kelompok aset lainnya. Selanjutnya, jumlah terpulihkan dari suatu aset baik aset individual maupun unit penghasil kas adalah jumlah yang lebih tinggi antara nilai wajarnya dikurangi biaya pelepasan dengan nilai pakainya. Apabila nilai tercatat aset lebih besar daripada jumlah terpulihkannya, maka aset tersebut dianggap mengalami penurunan nilai dan nilai tercatat aset diturunkan sebagai nilai menjadi sebesar nilai terpulihkannya. Sebelumnya, kami memohon maaf jika ada salah kata atau ucapan dalam video presentasi kami. Terima kasih sudah melihat video presentasi kami.